Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Anjar Saputra dengan NIM 2300067 dari kelompok 5 dengan nomor urut 17. Jadi izin menyampaikan anggota kelompok dari kelompok 5. Yang pertama itu yang kedua ada Mirnawati dengan NIM 2300068 dengan nomor urut 18, dan yang ketiga itu ada Misbah Hairi dengan NIM 2300069 dengan nomor urut 19, dan yang terakhir itu ada Muhammad Syarif Hidayatullah dengan NIM 2300070 dengan nomor urut 20. Izin Bu, di sini kami menyampaikan judul PPT kami dari kelompok 5, yaitu menyajikan teks akademik dalam berbagai genre makro dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah ARSPD MHum sebagai dosen pengampu bahasa Indonesia. Jadi sedikit menyampaikan Bu, ini teks akademik merupakan teks yang tersusun berdasarkan kegiatan ilmiah yang dilaksanakan secara sistematis, terkontrol, empari, dan krisis. Lanjut, ada ciri-ciri teks akademik. Ciri-ciri teks akademik ini adalah struktur kalimat yang sederhana, pada informasi padat akan kata-kata leksikal, banyak si istilah teknis, banyak memanfaatkan norma nominalisi, bersifat monologis, memanfaatkan bentuk pasif, tidak mengandung kalimat minor. Baik, di sini ada perbedaan teks akademik dan teks non-akademik. Fakta dari teks akademik yaitu dibuktikan dengan pengamatan objektif, fakta dari teks non-akademik tanpa dukungan atau bukti subjektif. Tata usaha dari teks akademik bersifat metodis dan sistematis, tata usaha dari teks non-akademik sesuai dengan alur. Istilah dari teks akademik, pemakaian dari istilah khusus, istilah dari teks non-akademik, pemakaian istilah umum. Gaya bahasa teks akademik yaitu bahasa formal, gaya bahasa dari teks non-akademik yaitu non-formal dan populer. Isi dari teks akademik biasanya berisi pengamatan atau penelitian. Isi dari teks non-akademik yaitu dapat bersifat persuasif, deskriptif, maupun kritik tanpa didukung. Selanjutnya yaitu teks genre makro. Teks genre makro merupakan sebutan bagi jenis teks kompleks dengan struktur yang lebih besar dan terbagi ke dalam bagian-bagian yang berupa bab dan subbab. Selanjutnya contoh teks genre makro, yaitu ada akademik dan non-akademik. Akademik yaitu ada skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, artikel ilmiah. Dari non-akademik yaitu ada novel, cerpen, koran, majalah, dan artikel. Selanjutnya yaitu karakteristik genre makro. Genre makro memiliki karakteristik khusus, seperti struktur yang terdefinisi dengan jelas, penggunaan bahasa formal, dan konsistensi dalam penyajian informasi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya, yaitu tujuan penggunaan genre makro. Penggunaan genre makro dalam teks akademik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi ilmiah, menyampaikan informasi, dan mendukung proses pemahaman ilmiah. Selanjutnya ada struktur teks akademik genre makro. Yang pertama itu ada pendahuluan, kajian pustaka, hasil, pembahasan, dan simpulan. Baiklah, di sini saya akan membahas struktur yang pertama, yaitu pendahuluan. Berisi latar belakang secara umum mengenal topik yang dibahas. Yang kedua, membuat spesifikasi masalah mulai dari yang umum hingga lebih rinci. Yang ketiga, merumuskan permasalahan yang dibahas. Yang terakhir, membangun alasan pentingnya membahas topik tersebut. Struktur yang kedua adalah kajian pustaka. Yang pertama berisi mengenai landasan teori terkait hal yang akan dibahas. Yang kedua, dipenuhi kutipan dari berbagai sumber ilmiah. Yang terakhir, diurutkan dari pembahasan umum hingga khusus, lalu diakhiri dengan simpulan keseluruhan kajian pustaka. Baiklah, kita lanjut. Berisi data berupa angka, pola, dan keputusan dari prosedur metode yang digunakan. Isi teks murni berasal dari metode yang digunakan. Data tersebut dianalisis secara sistematik sebagai bentuk simpulan. Selanjutnya berisi perbandingan dan hubungan antara kajian pustaka dan hasil. Berisi penjelasan mengapa dan bagaimana hasil itu didapatkan.
Kemudian menjelaskan proses fenomena tersebut dapat terjadi. Selanjutnya menyimpulkan perbandingan dan hubungan antara kajian pustaka dan hasil. Kita sampai kesimpulan, berisi poin penting dari semua bab, tidak perlu menggunakan kutipan, terdapat rekomendasi berdasarkan hasil. Teks akademik genre makro adalah teks yang tersusun berdasarkan kegiatan ilmiah yang dilaksanakan secara sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis dengan struktur yang lebih besar dan terbagi ke dalam bagian-bagian yang berupa bab dan subbab.